Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari anggotanya. Yang pertama, nama saya Lulu Zahroni, dan yang kedua pemateri kedua Hadejah, dan yang ketiga Ahmad Fikri Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotijah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja, yang pertama, pengertian ilmu qiraat. Secara etimologi, kata qiraat adalah jamak dari kata qiraah yang berarti bacaan, dan ia adalah masdar dari qaraah. Sedangkan menurut terminologi, ada beberapa definisi diantaranya. Yang pertama, menurut Manan Al-Qotton, qiraat adalah salah satu mazhab pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh Imam Qura sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Kedua, menurut Al-Zarqani, qiraat adalah suatu mazhab yang dianut oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta adanya kesepakatan dalam riwayat-riwayatnya, baik perbedaan tersebut dalam pengucapan huruf-huruf maupun bentuk-bentuknya. Kesimpulannya, bahwa qiraat berkisar pada dua hal. Yang pertama, qiraat berkaitan dengan cara melafalkan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang imam dan berbeda dengan imam lainnya. Qiraat yang kedua, cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pada riwayat yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu qiraat. Sejarah perkembangan ilmu qiraat, sebagaimana diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang waktu mulai diturunkannya qiraat, yaitu ada yang mengatakan qiraat mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Ada juga yang mengatakan qiraat mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrah, di mana sudah mulai banyak orang yang masuk Islam dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Pada permulaan abad pertama Hijriah, sejumlah ulama dari kalangan tabi'in membulatkan tekad dan perhatiannya untuk menjadikan qiraat ini sebagai disiplin ilmu yang independen, sebagai ilmu syariat lainnya, sehingga mereka menjadi imam dan ahli qiraat yang diikuti oleh generasi ke generasi sesudahnya. Yang selanjutnya, macam-macam ilmu qiraat. Qiraat berdasarkan kualitas. Secara kuantitas, qiraat terbagi menjadi 3 bagian. Yang terkenal diantaranya qiraat asbah, qiraat asirah, dan qiraat arba'ah asirah. Yang pertama, qiraat asbah adalah qiraat yang disandarkan kepada 7 imam yang telah disepakati oleh para ulama, antara lain Ibnu Amir. Adapun yang dimaksud dengan qiraat 14, qiraat al-arba asirah adalah 10 qiraat ditambah dengan 4 qiraat berikut. Qiraat 7, 10, dan 14. Yang pertama, Nafi al-Madani. Yang kedua, Ibnu Katsir al-Makki. Yang ketiga, Abu Amir Ibnu al-A'la, Ibnu Amir al-Dasiki, Asim Ibnu Abi Nujud al-Kufi, Habib Ibnu Habib al-Zayyad al-Kisai, Abu Ja'far Ya'qub al-Madrami, Hadrami, Khalaf Ibnu Hisam al-Bazar, Ibnu Muhaisin al-Yazidi,
Al-Hasan Al-Basri, Al-A'masi. Yang selanjutnya, sebab-sebab timbulnya perbedaan qiraat. Yang pertama, historis. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan suatu disiplin ilmu karena perbedaan para sahabat melafalkan Al-Quran dapat ditanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi tidak pernah menyalahkan para sahabat yang berbeda itu, sehingga tidak fanatik terhadap lafaz yang digunakan untuk yang pernah didengar Nabi. Yang selanjutnya, latar belakang para cara penyampaian. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa setelah para sahabat tersebut tersebar, maka mereka membaca qiraat Al-Quran kepada murid-muridnya secara turun-temurun. Pada akhirnya, murid-murid lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada mengikuti qiraat imam-imam yang lain. Hal ini mendorong beberapa ulama merangkum beberapa bentuk perbedaan cara melafalkan Al-Quran. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk macam-macam qiraat sendiri itu terdiri dari jenis, kualitas, dan kuantitas. Nah, yang berdasarkan kuantitas itu terdiri dari satu. Yang pertama yaitu qiraat sab'ah. Yang dimaksud dengan qiraat sab'ah itu adalah qiraat yang disandarkan kepada 7 imam. Nah, yang disepakati oleh para ulama. Antara lainnya yaitu Ibnu Amir. Dan yang berdasarkan kualitas itu terdiri dari 6 jenis. Ya, yang pertama yaitu mutawatir. Yang dimaksud dengan mutawatir adalah sesuatu yang penukilannya oleh orang banyak yang tidak memungkinkan adanya kebohongan dari awal sampai akhir. Dan yang berdasarkan kualitas itu terdiri dari 6 jenis. Yang pertama yaitu mutawatir. Yang dimaksud dengan mutawatir sendiri itu adalah sesuatu yang penukilannya oleh orang banyak yang tidak memungkinkan adanya kebohongan dari awal sampai akhir sanadnya. Dan yang kedua yaitu masyhur. Masyhur adalah sesuatu yang sahih sanadnya namun tidak sampai ke tingkatan mutawatir, namun sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau sesuai dengan ras usmani. Dan yang ketiga yaitu ahad. Yang dimaksud dengan ahad sendiri itu adalah sesuatu yang sahih sanadnya namun tidak sesuai dengan ras usmani atau kaidah bahasa Arab. Yang keempat, syadz adalah sesuatu yang tidak sahih sanadnya seperti bacaan malaka yaumuddin. Nah, di surat Al-Fatihah dengan bentuk fi'il madi atau kata kerja lampau, misalnya malaka yaumiddin. Nah, dengan seperti itu kan syaratnya itu ditambahkan kata kerja dalam bentuk lampau, yaitu malaka, atau memfathahkan kata yaum di qiraat yang benar dengan kasroh-kasrohnya. Yang kelima yaitu mudraj, adalah sesuatu yang ditambahkan dalam qiraat dengan bentuk penafsiran. Misalnya qiraat Ibnu Abbas dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Yang keenam yaitu maudhu. Maudhu adalah bacaan yang tidak ada aslinya atau kaidahnya. Nah, pengelompokan kualitas qiraat ini tuh disimpulkan oleh Al-Suyuti setelah mengkaji karya-karya Ibnu Jazari. Padahal pendapat Al-Suyuti ini berbeda dengan Ibnu Jazari yang mengatakan bahwa qiraat secara kualitas itu terbagi menjadi 3, mutawatir, sahih, dan syadzah.
Seperti itu. Metode penyampaian qiraat sendiri. Nah, ini penyebarannya itu di zaman Rasulullah itu sudah banyak sahabat yang ahli dalam ilmu Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu mewarisi ilmu Al-Quran dan mengajarkan kepada para penerusnya. Namun, adapun menurut Abnu Al-Rajihi itu mengutip dari Abu Ubaid, di antara para sahabat yang ahli dalam hal qiraat adalah Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah bin Al-Yaman, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Al-Sa'ib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Al-Abbas, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ubay bin Qa'ab, Ubadah bin Samit, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Zaid bin Sabit, Majma bin Jariyah, Anas bin Malik, dan Maslamah bin Muhalik. Sedangkan para Sya'ban Muhammad Ismail di dalam kitabnya Al-Qiraat Al-Kamuha wal Masdaruha yang diterjemahkan oleh Said Agil Husin Al-Munawwaran Al-Lorokosi dan Abu Raja Al-Ataridi. Panjang sekali namanya. Nah, sesudah Rasulullah wafat ini, wilayah kekuasaan umat Islam itu semakin meluas, sehingga banyak para sahabat berpindah ke wilayah yang baru dan menetap di sana. Para khulafa al-Rasyidin ini juga memerintahkan para sahabat ahli qira untuk mengajarkan qiraat di wilayah yang baru tersebut. Hal ini tuh sesuai dengan yang diceritakan Ibnu Sa'ad dalam kitab Tobaqohnya, sebagaimana dikutip oleh Al-Rajihi bahwa ada 5 orang dari sahabat Anshar yang sudah hafal Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Mereka adalah Mu'adz bin Jabal dan Ubadah bin Al-Samit dan Ubay bin Qa'ab, Abu Ayyub dan Abu Al-Darda. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, Yazid bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam itu mengirim surat kepada khalifah untuk mengirim sahabat ahli qira ke Syam karena penduduknya itu sangat banyak dan mereka membutuhkan pengajaran Al-Quran. Nah, setelah menerima surat tersebut, Khalifah Umar menyuruh 3 di antaranya 5 sahabat tersebut untuk pergi ke Syam. Akan tetapi, karena saat itu Abu Ayyub sudah sangat tua dan Ubay bin Qa'ab itu sedang sakit, maka yang berangkat adalah 3 sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Al-Samit, dan Abu Al-Darda. Mereka bertiga itu memulai perjalanan menuju kota Hams. Sesudah penduduk Hams bisa membaca Al-Quran, akhirnya Ubadah bin Al-Samit ini meneruskan perjalanannya ke Palestina dan meninggal di sana. Sedangkan Abu Al-Darda ini menetap di Damaskus sampai wafat di sana. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas sampai Armenia dan Azerbaijan. Di sana Huzaifah bin Al-Yaman ini melihat perbedaan qiraat umat Islam karena takut terjadi perpecahan di kalangan umatnya seperti yang terjadi pada umat Yahudi. Dia itu mengusulkan kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk menyeragamkan Al-Quran menjadi 1 huruf. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan ini menerima usulan tersebut dengan membentuk panitia yang diketuai Zaid bin Sabit dan dibantu 3 orang Quraisy untuk membukukan Al-Quran. Setelah Al-Quran ditulis oleh Zaid bin Sabit selesai, Utsman bin Affan ini memerintahkan untuk membakar semua cacatan pribadi Al-Quran yang dimiliki kaum muslimin. Nah, yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan dengan hanya menunjuk Zaid bin Sabit mungkin menimbulkan beberapa pertanyaan. Hal ini dikarenakan beberapa sahabat yang
pernah bertugas sebagai penulis wahyu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Ubay bin Khattab bin Ka'ab tidak diikutkan. Nah, menurut pendapat yang kuat, hal ini dikarenakan ia wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Selain itu, Ibnu Mas'ud adalah orang yang berhati-hati dalam menanggapi pemerintahan. Perintah Utsman untuk membakar mushaf selain mushaf yang telah disusun oleh panitia yang dibentuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Seperti itu. Nah, setelah itu pembukuan Al-Quran ini penggandaaannya selesai, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan mushaf, dan setelah penyebaran mushaf yang berakibat pada perkembangan penulisan dan penyampaian riwayat, perkembangan pula madrasah-madrasah yang mengajarkan tentang qiraat yang bersandar pada bacaan sahabat yang dikirim bersama dengan mushaf tersebut. Seperti itu. Nah, Ibnu Mas'ud adalah orang yang berhati-hati dalam menanggapi perintah Utsman untuk membakar mushaf selain mushaf yang telah disusun oleh panitia yang dibentuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, karena ia merasakan keberatan merusak ayat dan surat yang telah didapatkan dari Rasulullah, terutama yang telah ditulis dan dihafalkan, ia ingin menyimpan mushaf itu sampai hari kiamat. Secara umum bisa dikatakan qiraat Ibnu Mas'ud ini diterima kecuali beberapa bacaan yang dinisbatkan kepada oleh ahli qiraat tetapi bertentangan dengan qiraatnya jumhur qurra. Ada riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud bahwa ia itu memperbolehkan mengganti lafaz suatu ayat selama maknanya tidak berubah. Sehingga di dalam mushafnya ini Ibnu Mas'ud ada lafaz-lafaz tafsir yang masuk pada ayat Al-Quran. Nah, setelah pembukuan Al-Quran dan penggandaan selesai, Khalifah Utsman bin Affan ini mengirimkan mushaf tersebut ke daerah-daerah yang disertai dengan seseorang yang sebagian besar bacaannya sesuai dengan bacaan yang berkembang di daerah tersebut. Setelah penyebaran mushaf yang berakibat pada perkembangan penulisan dan penyampaian riwayat, berkembang pula madrasah-madrasah yang mengajarkan tentang qiraat yang bersandar pada bacaan sahabat yang dikirim bersama dengan mushaf tersebut. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang paham ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suki Maulana. Di sini saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ilmu qiraat. Materi yang pertama tentang pengaruh qiraat dalam istinbat hukum. Berbagai periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf Al-Ahruf Al-Sabah. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Aruf Al-Sabah menjadi pemicu adanya perbedaan pendapat di antara para ahli yang melahirkan interpretasi tentang adanya perbedaan qiraat Al-Quran. Beberapa contoh bacaan Al-Quran dengan beberapa versi meliputi perbedaan dalam pengucapan harokat, huruf, dan bentuk kata, susunan kalimat dan penambahan maupun pengurangan kata, maka didasarkan terhadap beberapa sumber yang ada. Ternyata ada beberapa pedoman qiraat tersebut tidak selamanya menimbulkan pengubahan arti yang dikandungnya. Karena perbedaan bacaan tidak selamanya membawa masalah hukum yang dikandungnya. Jadi ada kalanya berpengaruh terhadap hukum dan ada kalanya yang tidak berpengaruh terhadap hukum yang diistinbatkan. Materi yang kedua, pengertian Al-Quran diturunkan atas 7 huruf qiraat as-sabah. Qiraat sabah atau qiraat 7 adalah cara membaca Al-Quran yang berbeda. Disebut qiraat 7 karena ada 7 imam qiraat yang dikenal masyhur yang masing-masing memiliki
langgam bacaan tersendiri, sehingga imam qiraat memiliki 2 orang murid yang bertindak sebagai perawi. Tiap perawi tersebut juga memiliki perbedaan dalam membaca Al-Quran, sehingga ada 14 cara dalam membaca Al-Quran yang masyhur. Qiraat bukanlah hasil dari ijtihad para ulama karena ia bersumber dari Rasulullah. Dengan perkataan lain, periwayatan yang bermuara pada Nabi Muhammad SAW merupakan sumber asli serta sumber satu-satunya bagi qiraat Al-Quran. Ada 3 persyaratan bagi qiraat Al-Quran untuk dapat digolongkan sebagai qiraat yang sahih. Yang pertama, qiraat itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, qiraat itu sendiri sesuai dengan mushaf Utsmani. Yang ketiga, bahwa sahih sanadnya, sehingga diriwayatkan dari imam qiraat yang 7 dan yang 10 maupun imam qiraat yang berterima selain mereka. Adapun ketujuh imam qiraat yang masing-masing disertai dengan 2 orang perawi sebagai berikut. 1. Nafi, perawi Imam Nafi yaitu Holun dan Warsi. Yang kedua Ibnu Qasir, perawi Imam Qasir ada 2 yaitu Al-Bazi dan Hunbul. Yang ketiga Abu Amr, perawi Imam Abu Amr yaitu Ad-Duri dan As-Suri. Yang keempat Ibnu Amir, para perawi Imam Ibnu Amir adalah Hisam dan Ibnu Zakwan. Yang kelima Azim, para perawi Imam Azim ada 2 yaitu Subah dan Hafs. Yang keenam Hamzah, para perawi Imam Hamzah Khalaf dan Khalid. Yang ketujuh Kisai, yaitu para perawi Imam Al-Kisai adalah Abu Haris dan Ad-Duri. Manfaat mempelajari ilmu qiraat. Adapun beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam beberapa mempelajari ilmu qiraat antara lain: 1. Dapat menguatkan ketentuan hukum bacaan yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, dapat mencari solusi hukum bacaan yang diperselisihkan para ulama. Yang ketiga, dapat menggabungkan 2 ketentuan hukum bacaan yang berbeda. Yang keempat, dapat menunjukkan 2 ketentuan hukum bacaan yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Yang kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam ayat Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya. Sekian presentasi dari kelompok 12 mengenai ilmu qiraat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.